Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan sistem prasarana sanitasi. Jadi sistem sanitasi khususnya di perkotaan itu sebenarnya terdiri dari 3 hal ini ya. Ada sampah, kemudian drainase dan juga air limbah. Minggu lalu kita sudah belajar berkaitan dengan drainase, minggu depan kita akan belajar dengan sampah. Nah, mungkin khusus untuk pertemuan kali ini sebenarnya lebih banyak pada air limbah, ataupun sebenarnya bukan hanya air ya, tapi juga bisa nanti limbah yang sifat padat juga gitu. Jadi kalau dalam sistem sanitasi ini dia sebenarnya adalah proses yang multi langkah gitu ya, dimana nanti berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbunan atau sumber limbahnya. Sumber limbah itu bisa permukiman, bisa perdagangan dan semua jenis guna lahan, termasuk juga industri gitu, ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir gitu. Jadi apakah nanti limbahnya itu akan dimanfaatkan lagi atau nanti itu sebagai pemrosesan akhir gitu. Kemudian nanti digabung gitu misalnya dengan air bersih gitu misalnya. Kalau memang itu misalnya grey water gitu. Atau kalau untuk limbah padat itu nanti pemrosesan akhirnya akan seperti apa gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu nih kondisi dari sanitasi di Indonesia. Kalau kita lihat data dari RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020-2024 ya. Jadi targetnya itu sebenarnya adalah akses sanitasi itu mencapai 90% gitu ya. Nah, ini adalah air limbah domestik untuk tahun 2018 sebagai baseline dari penyusunan RPJMN ini, kondisinya adalah sekitar 74,6% gitu ya. Nah, targetnya di 2024 itu sudah mencapai 90% gitu. Nah, sebenarnya selain akses sanitasi ini ada juga yang berkaitan dengan sistem sanitasi yang akan kita bahas nanti adalah buang air, indikator terkait dengan BABS atau buang air besar sembarangan. Jadi BABS itu di 2018 itu masih ada 9% masyarakat yang melakukan BABS gitu. Jadi diharapkan nanti pada 2024 targetnya itu bisa sampai 0% gitu. Nanti bisa kalian cek lagi ya berkaitan dengan misalnya air minum, kemudian nanti minggu depan kita bahas berkaitan dengan sampah seperti itu. Oke, nah ini adalah peta persebarannya ya, baseline-nya, data dari 2018 gimana sih kondisi sanitasi di Indonesia gitu. Kalian bisa lihat untuk indikator yang warna kuning. Jadi ada 74,6% yang dia itu layak gitu ya. Masing-masing kotanya masing-masing pulau atau provinsi ya, masing-masing provinsi itu kondisinya seperti ini gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan target secara dunia gitu ya dalam Sustainable Development Goals, SDGs itu sebenarnya pada 2030 itu 100% akses sanitasi gitu. 100% ini tentunya seluruh dunia. Jadi diharapkan nanti untuk 2024 kita targetnya 90% begitu. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengertian dari sanitasi? Jadi nanti sanitasi ini berkaitan dengan membina, menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Jadi memang sanitasi ini erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat gitu ya. Gimana sih kondisi sanitasi itu nanti biasanya dikaitkan dengan kondisi level tingkat kesehatan atau kesehatan lingkungan gitu ya dalam kawasan atau nanti mungkin wilayah perencanaan kita gitu. Oke. Nah, ada beberapa tantangan gitu ya. Tidak hanya kalau tadi kita lihat pada persentase atau jumlahnya gitu. Tapi ya ini tadi ya yang pertama yaitu terkait dengan kuantitas gitu. Kita tahu bahwa
ya penduduk tentu saja bertumbuh secara positif. Di Indonesia pertumbuhan penduduk masih positif, yang artinya bahwa limbah padat dan cair yang dihasilkan tentunya juga semakin banyak gitu, sehingga yang harus dibuang atau diolah itu juga tidak akan juga akan semakin banyak gitu. Nah, kemudian kualitasnya gitu, gimana sih sanitasi perkotaan itu harus disediakan sesuai dengan tuntutan kualitas lingkungan dan kesehatan. Kualitas ini bisa saja berkaitan dengan gimana sih kemudian masyarakat itu misalnya melakukan pengolahan limbah gitu. Seberapa besar sih level misalnya pengolahan limbah untuk industri batik gitu misalnya. Ketika kualitasnya itu sudah ada IPAL, tapi ternyata kualitasnya itu tidak sampai pada level yang cukup untuk kemudian dia dibuang ke saluran bersama dengan drainase primer gitu misalnya. Nah, itu kan juga jadi masalah gitu. Meskipun ada IPAL-nya tapi ternyata kualitasnya tuh belum memenuhi gitu. Jadi ini yang jadi isu juga gitu. Nah, kemudian keterjangkauan, gimana sanitasi itu harus disediakan oleh pemerintah. Tentunya tidak hanya pemerintah ya, saat ini juga banyak sanitasi yang kemudian perencanaannya itu menggunakan bottom up gitu ya, atau sanimas kalau mungkin kalian nanti ketika survei ada sanitasi berbasis masyarakat gitu. Jadi gimana masyarakat yang terutama mungkin MBR gitu ya, yang mereka pada lahan-lahan permukiman padat di mana mungkin tidak cukup gitu ya ruang yang mereka punya untuk membangun sanitasi secara pribadi, sehingga perlu adanya intervensi gitu dari pemerintah untuk menyediakan misalnya sanitasi yang sifatnya komunal gitu. Kemudian kemudahan, jadi gimana sanitasi itu dapat mudah digunakan oleh masyarakat banyak gitu. Kadang ada beberapa kasus di mana sanitasi komunal itu dibangun tapi kemudian lokasinya itu tidak di luar jangkauan masyarakat gitu ya, sulit untuk diakses misalnya seperti itu. Kemudian ini juga berkaitan misalnya dengan biaya gitu ya. Gimana sih kemudian misalnya industri gitu ya untuk mengakses pengolahan limbah gitu secara individu per industri itu mungkin cukup mahal gitu. Jadi kemudian akhirnya muncullah pengolahan limbah yang sifatnya itu komunal gitu. Termasuk juga di fakultas teknik gitu ya. Di fakultas teknik saya lupa ya, di teknik kimia atau teknik elektro mungkin ya, kalau nggak salah mungkin teknik kimia ya. Jadi karena memang pengolahan limbah di laboratorium itu perlu biaya yang tidak sedikit gitu ya, maka di teknik kimia itu masih menggunakan pihak ketiga gitu untuk membuang limbahnya. Jadi ini juga berkaitan dengan kemudahannya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya kenapa kita perlu memikirkan sistem sanitasi gitu ya, atau pengolahan air limbah ini? Yang pertama tentunya kita tidak ingin ada pencemaran terhadap sumber air rumah tangga. Kita tahu bahwa mungkin kemarin disampaikan Pak Galing ya, berapa persen sih sebenarnya sumber air rumah tangga khususnya yang dia itu dari air tanah gitu, atau mungkin ada juga beberapa masyarakat yang masih menggunakan air sungai gitu sebagai sumber air rumah tangga gitu, sehingga pencemaran ini perlu dikendalikan gitu supaya air-air limbah ini tidak mengganggu sumber-sumber air yang dipakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Nah, kemudian melindungi hewan atau tanaman, jadi melindungi ekosistem gitu, supaya ekosistem lingkungan yang ada di kawasan perencanaan kita nanti itu bisa tetap hidup gitu ya, tetap lestari. Kemudian menghindari pencemaran tanah permukaan, jadi selain mungkin air tanah, tapi juga gimana kemudian tanah permukaan ini tidak tercemar gitu, karena nanti kaitannya dengan pertanian gitu ya. Kalau misalnya air limbah ini mencemari tanah, kemudian nanti berimbas pada pertanian, perkebunan, tentunya itu nanti berpengaruh terhadap ketahanan pangan gitu. Nah, kemudian yang keempat ini terkait dengan kesehatan lingkungan ya. Jadi gimana tidak menimbulkan bibit penyakit baru gitu. Apalagi sekarang misalnya pada musim penghujan
musim DBD gitu ya, demam berdarah. Itu ya mungkin yang paling mudah ya kita temui, gimana supaya bibit-bibit penyakit ini tidak muncul gitu. Oke. Nah, ada beberapa persyaratan gitu ya secara umum. Yang pertama adalah tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber air minum. Jadi syarat minimalnya gitu ya, ketika kita mengolah air limbah itu paling nggak tidak akan mengkontaminasi sumber air minum yang dipakai, tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan gitu. Air permukaan ini adalah sungai, danau gitu ya, yang lain-lain selain air tanah. Kemudian tidak menimbulkan pencemaran terhadap tadi biota yang hidup dalam air maupun nanti di ekosistem. Kemudian tidak dihinggapi oleh serangga penyebab penyakit gitu. Karena kita sering lihat ya, misalnya pada drainase atau akses sanitasi yang dia itu terbuka gitu, itu seringkali menjadi sarang nyamuk gitu misalnya. Kemudian tidak terbuka dan harus tertutup gitu. Jadi ada beberapa, terutama ini memang kita kaitannya dengan sistem sanitasi yang untuk misalnya nanti ada black water gitu ya, untuk sanitasi yang memang untuk limbah yang memang dia levelnya itu cukup tinggi, maka harusnya dia itu tertutup gitu, apalagi yang punya bau gitu ya, bau sulfat gitu misalnya. Nah, itu dia sebaiknya memang harus tertutup, jadi tidak menimbulkan pencemaran terhadap sumber air minum yang sifatnya fisik, tapi juga tidak menimbulkan pencemaran udara juga gitu. Kemudian ini tidak menimbulkan bau atau aroma yang tidak sedap. Oke, nah ini jenis limbah secara umum ada limbah domestik dan non domestik. Domestik itu ya dari rumah tangga gitu ya gampangannya. Kalau non domestik itu biasanya dikaitkan dengan limbah industri yang sifatnya itu lebih keras gitu ya, atau mungkin gampangannya ya nanti pengolahannya itu lebih kompleks gitu dibandingkan dengan limbah domestik gitu. Oke. Nah, ini ciri fisik limbah, ada bahan padat total, kemudian terdiri dari bahan padat yang tak terlarut, yang terapung dan lain-lain. Kemudian warnanya seperti apa? Jadi kita bisa mengidentifikasi gitu. Ini mungkin secara fisik kita hanya bisa mengidentifikasi seperti ini ya. Tapi nanti mungkin untuk teknik lingkungan gitu ya, biasanya yang lebih detail gimana sih kemudian level misalnya tadi level zat-zat ini ya zat-zat sulfurnya berapa, mineral-mineral lain gitu, atau mungkin apakah mengandung bakteri tertentu gitu ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan kita kerjasama dengan teknik lingkungan gitu misalnya. Nah, kita biasanya mengidentifikasi dari secara fisik kalau nanti kalian misalnya melakukan observasi lapangan gitu ya. Kemudian ini warna. Nah, warnanya seperti apa? Jadi kita kan kadang ada berita misalnya batik, kok di sungai itu misalnya pewarnanya itu dia memakai pewarna sintesis, tapi kok masih ketika keluar dari ipal itu masih warnanya itu tidak seperti air yang grey water gitu misalnya. Nah, jadi ini juga menjadi ciri-ciri gitu. Jadi misalnya warna abu-abu muda itu biasanya dia sedang mengalami pembusukan gitu. Tapi kalau sudah sampai ke warna hitam itu artinya sudah pembusukan oleh bakteri kondisi aerobik gitu. Jadi ini jadi indikator bagi kita gitu ya. Kemudian ini penentuan bau gitu, senyawa utama yang bau itu apa aja sih, hidrogen sulfida. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menentukan nanti ini baunya itu apakah berbahaya atau tidak, tentunya nanti kita akan harus melakukan uji lab gitu ya. Nah, kemudian suhu air limbah ini biasanya seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ini berdasarkan karakteristik ya, kita bisa golongkan jadi 4, ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan juga limbah partikel gitu. Limbah cair tentunya biasa dari industri, atau mungkin juga limbah cair termasuk air buangan dari rumah tangga gitu. Nah, kemudian limbah padat ini limbah padat dari rumah tangga, kemudian limbah misalnya kain, kertas, dan lain-lain. Kemudian limbah gas dan partikel ini ya polusi yang ada di udara gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini ada limbah B3 atau yang berbahaya. Ini nanti
biasanya memang memerlukan apa ya, intervensi yang lebih gitu ya, jenis IPAL ataupun jenis pengolahan sampah yang itu kalau memang dia nanti sifatnya sampah ya, yang ada perlakuan khusus gitu, jadi tidak bisa dicampur. Makanya kita juga sering temui ada limbah-limbah ini, biasanya kalau untuk yang limbah B3 ini dari industri ataupun mungkin dari sisa-sisa bahan yang dia sifatnya itu mudah meledak, mudah terbakar, dan ini seperti ini. Oke. Nah, ini adalah pola pelayanan jaringan gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau listrik itu dia sifatnya itu dari supply-nya kemudian didistribusikan gitu. Nah, beda dengan air limbah, drainase atau persampahan. Kita mengumpulkan itu dari sumbernya, dari produsennya, kemudian kita kumpulkan jadi satu gitu ya. Kalau drainase ya kemarin ya dari tersier, sekunder sampai ke drainase primer. Nah, kalau air limbah misalnya nanti, nah itu dari sumber rumah tangga gitu misalnya. Kemudian kita gabungkan, nanti ada jenisnya ya, misalnya untuk IPAL yang sifatnya itu IPAL komunal gitu, ataukah nanti kita apakah nanti ada IPAL juga yang sifatnya itu satu kota gitu misalnya. Telekomunikasi juga seperti itu. Telekomunikasi itu sifatnya dari pusat supply-nya, kemudian kita distribusikan, begitupun juga dengan air bersih dan juga irigasi gitu. Jadi kalau sistem sanitasi itu konteksnya kita mengumpulkan jadi satu gitu ya. Jadi ini perbedaannya dengan jaringan yang lain. Oke. Nah, ketika kita akan merencanakan sistem sanitasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama adalah nanti teknik operasionalnya seperti apa, berapa sih kapasitasnya, menghitung kapasitas air limbah, menghitung melihat kuantitas dan kualitasnya gitu ya. Kemudian dari aspek institusi gitu, gimana kelembagaannya, siapa yang mengoperasikan gitu. Kemudian penyedia jasanya tuh siapa aja gitu, apakah misalnya harus pakai pihak ketiga atau dikelola sendiri oleh masyarakat atau dikelola oleh pemerintah gitu ya. Di mana peran pemerintah, peran masyarakat di situ gitu. Kemudian ini pembiayaan, kita lihat nanti sanitasi itu apakah dia termasuk cost recovery atau tidak gitu, apakah ada profit yang bisa didapat gitu ya. Kemudian dari aspek hukum, nah nanti kejelasannya seperti apa ketika misalnya limbah dari industri dengan level tertentu itu, apakah setiap industri itu harus punya IPAL sendiri gitu misalnya, pada skala berapa sih. Nah itu nanti kita akan lihat ya. Oke, nah ini adalah kerangka teknisnya. Jadi sistem sanitasi sebenarnya ini untuk terutama untuk rumah tangga ya. Jadi user interface-nya WC gitu ya, atau tempat kita buang air besar atau buang air kecil gitu. Kemudian ada tangki septik sebagai penyimpanan atau pengolahan awal. Nah biasanya tangki septik ini kemudian ada yang melakukan pengangkutan, ada juga yang dia menggunakan sistem rembesan gitu ya, ada bidang resapannya. Jadi misalnya dikasih obat gitu septic tanknya, jadi nanti tidak perlu diangkut gitu. Tapi ada juga yang memang dia itu harus diangkut ke IPLT gitu, atau instalasi pengolahan tinja gitu. Nah endapan lumber tinja ini bisa dipakai lagi, atau nanti air olahannya itu harus dibuang ke sungai gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sistem pengolahan limbah domestik itu sebenarnya terbagi jadi dua, ada sistem offsite dan juga sistem onsite. Sistem offsite ini artinya adalah terpusat gitu, atau misalnya, atau kita lihat dia dianggap komunal gitu ya, terpusat gitu. Jadi dari misalnya rumah saya dengan rumahnya siapa ya, Salina gitu misalnya. Oke, kita tetanggaan gitu. Jadi misalnya satu RT sistem pengolahan limbahnya itu jadi satu gitu misalnya. Atau nah kalau sistem onsite ini dia setempat, jadi misalnya per rumah itu dia punya, jadi sifatnya individu gitu ya. Oke, nah ini adalah gambarannya untuk sistem onsite. Jadi tiap rumah gitu ya, dia punya untuk pengolahan limbahnya sendiri gitu. Nah
biasanya ini dipakai untuk yang berkepadatan rendah. Jadi jarak antar rumahnya itu tidak tidak terlalu padat gitu ya. Kemudian konsumsi airnya relatif rendah, kemudian kondisi tanahnya itu memungkinkan penyerapan air limbah gitu. Jadi tidak membahayakan akuifer karena kan nanti dia akan diolah sendiri gitu. Oke, nah ini yang sifatnya onsite ya. Tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit di depan. Ada user interface, kemudian gimana pengumpulannya, kemudian diangkut kalau memang dia perlu diangkut. Atau ada juga yang sistemnya itu dia ke bidang resapan gitu. Oke. Nah, ini kalau sistem offset gambarannya seperti ini. Dia biasanya dipakai untuk kepadatan rumah yang tinggi. Jadi lahannya itu tidak cukup untuk misalnya membangun septic tank gitu ya. Atau kalaupun cukup itu terlalu berbahaya gitu ya misalnya. Karena nanti kalau terlalu dekat dengan sumber air, tanahnya itu nanti bisa mencemari gitu. Nah, ini ada pasokan air yang handal. Kenapa sih perlu pasokan air? Karena untuk mengalirkan limbah dari tiap rumah ke misalnya dari rumah sini gitu ya, rumah yang ini ke sini, ini kan tentunya butuh butuh dorongan gitu ya supaya limbahnya itu bisa sampai sini. Bisa dorongan, bisa juga nanti gravitasi gitu misalnya. Jadi ada curah hujan yang cukup untuk mengalirkan padatan melalui saluran tanpa pemompaan. Apakah bisa dengan pompa? Bisa saja, tapi tentunya nanti cost-nya itu akan lebih besar gitu. Jadi kalau memungkinkan untuk tanpa pemompaan itu biasanya itu lebih visible gitu untuk dilakukan. Nah, ini adalah untuk yang offsite ya. Jadi tidak ada pengumpulan atau pengolahan awal, tapi dari user interface itu nanti langsung masuk ke pipa kolektor gitu ya. Atau ya jadi ada pipa yang menghubungkan nanti ke IPAL yang ada di kawasan tersebut gitu. Di satu kawasan, satu RT atau satu RW gitu misalnya. Atau mungkin satu kalau di Indonesia mungkin dawis ya. Jadi misalnya satu blok rumah gitu. Nah, jadi nanti tergantung dari topografi dan lain juga gitu. Oke. Nah, kemudian ada juga sistem hybrid gitu. Jadi ini modifikasi dari kedua sistem, campuran dari offsite dan juga onsite gitu ya. Jadi sistem hybrid itu menahan material solid dalam bak penampung. Jadi karena material solid ini relatif lebih sulit gitu ya untuk dialirkan, maka material solid itu masuk ke individu, tapi kemudian limbah cairnya karena dia mudah untuk mengalir baru yang memakai sistem terpusat gitu. Oke. Nah, ini adalah kekurangannya. Jadi memang tetap harus ada tangki septik gitu ya di setiap individu, tapi memang biasanya tangki septiknya ini karena perlu pengurasan gitu. Jadi memang kalau untuk hybrid ini biasanya dia tidak diresapkan ke tanah gitu ya, tidak akan bergabung dengan air tanah, tapi harus diambil gitu. Oke. Nah, ini adalah pilihan sistem sanitasi. Jadi untuk A misalnya ya, seperti ini dia kerapatannya itu penduduknya rendah. Jadi biasanya memakai sistem setempat atau on-site gitu. Nah, ini sistem yang komunal gitu ya. Jadi ini ada sistem komunal untuk per individu atau juga sistem gabungan tadi hybrid gitu. Jadi untuk yang limbah padatnya itu dia jadi satu, kemudian nanti limbah cairnya itu di IPAL-nya gitu. Atau sistem terpusat yang memang tidak memakai IPAL komunalnya itu jadi satu gitu ya, atau IPAL komunalnya IPAL terpusatnya itu jadi satu. Jadi semuanya tidak perlu ada IPAL komunal per rumah tangga gitu ya, tapi langsung menuju ke IPAL terpusat gitu. Oke, nah ini biasanya untuk kerapatan penduduk yang tinggi gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah alur pemilihan sistem sanitasi. Apakah lokasi tersebut tepat gitu ya? Sebenarnya ini bagian alir aja. Apakah satu kawasan itu tepat untuk menggunakan sistem terpusat ataupun sistem setempat gitu.
offsite atau onsite gitu ya. Jadi misalnya kita mulai gitu ya, kita lihat dulu, cek dulu kerapatan penduduknya itu berapa. Kalau misalnya kurang dari 25 orang per hektar, berarti dia cocok dengan sistem yang setempat atau onsite gitu. Kalau misalnya dia lebih dari 25 orang per hektar, berarti nanti kita cek dulu kondisi tanahnya sesuai atau enggak gitu. Kalau sesuai berarti oke, kita masuk ke sistem terpusat. Kalau tidak sesuai berarti kita cek lagi apakah dia ada di kawasan CBD atau tidak gitu ya. Ternyata kalau bukan di kawasan CBD masih bisa dipertimbangkan untuk memakai sistem setempat gitu. Kita lihat dulu nanti kerapatan penduduknya per hektar itu berapa gitu. Apakah lebih dari 100 orang kah atau tidak gitu. Jadi nanti dengan mengikuti bagian alir ini kita bisa tahu kawasan itu cocoknya dengan sistem yang seperti apa gitu. Apakah onsite ataupun offsite. Oke. Nah, ini adalah alternatif pilihan teknologi sanitasi untuk tiap-tiap tahapan ya. Jadi ini user interface, ini ada ya tergantung pada preferensi masing-masing orang gitu ya, mau jenisnya yang jongkok atau duduk. Kemudian ada bak perangkap lemak, ini biasanya untuk pembuangan minyak gitu ya, khususnya di rumah tangga. Kemudian kalau untuk tahap B, kalau pengumpulan atau penampungan awal, ini khususnya untuk yang kawasan yang dia tidak punya WC pribadi gitu ya, maka ada MCK umum, ada tangki septik gitu. Jadi pilihan-pilihan ini memang ada banyak sekali, dan untuk secara lebih detail mana sih yang tepat untuk kawasan kita gitu misalnya, nah itu nanti ada peraturan Kemenpu gitu. Nanti kita nanti bisa dicek di daftar pusakanya ya, di RPS ya, di situ ada. Kemudian di tahap pengangkutan seperti ini. Kemudian pengolahan, sebenarnya kalau untuk pemilihan ini memang nanti tergantung pada jenis limbahnya juga seperti apa. Apakah misalnya nanti cukup dengan RBC atau misalnya cukup dengan activated sludge gitu kan. Ini kan tergantung sebenarnya kadar atau kandungan dalam limbahnya itu mengandung mineral yang berbahaya atau tidak, atau hanya seperti apa gitu. Jadi ini memang nanti sudah masuk tahapnya kalian kerjasama dengan jurusan teknik lingkungan seperti itu. Oke, nah ini jadi kalau secara umum gitu ya, ketika kita mau melakukan pemilihan sistem, merencanakan sistem sanitasi di satu kawasan perencanaan kita nanti, ada beberapa hal gitu ya. Jadi kita lihat dulu, yaitu targetnya seperti apa. Bisa dari SPM itu standar pelayanan minimal, kemudian dari MDG atau SDG ya kalau sekarang, Sustainable Development Goals-nya tadi targetnya tuh berapa sih gitu di secara internasional, atau nanti ketika sudah diturunkan kalian nanti tergantung level perencanaan itu seperti apa. Kalau level perencanaan misalnya satu negara, berarti kan acuannya SDG. Kalau misalnya level perencanaan itu hanya satu kecamatan, berarti nanti mengacunya ke target satu kota itu berapa gitu misalnya. Jadi kita mengacu ke target pada kawasan administratif di atas kita gitu ya, atau bukan kawasan administratif ya, tapi dokumen perencanaan di atas kita itu berapa sih targetnya gitu. Nah, faktor pemilihan tentunya kita harus lihat fisiknya tadi ya, ada fisik, kepadatan penduduk, kemudian topografinya, TGL-nya seperti apa gitu, sehingga kita bisa tahu nih kira-kira yang terolah itu standar air limbahnya itu seberapa gitu, karakteristik limbahnya itu gimana. Karena kan beda pemanfaatan lahan, tentunya nanti beda juga limbah yang dihasilkan gitu. Antara kawasan misalnya pendidikan dengan rumah tangga aja itu mungkin sudah beda gitu. Antara perdagangan jasa dengan pendidikan gitu, ataupun dengan permukiman, atau bahkan permukiman dengan industri rumah tangga, dengan kan kadang industri rumah tangga itu kan tercampur ya dengan kawasan permukiman. Nah itu tentunya nanti akan menimbulkan karakteristik limbah yang berbeda gitu. Kemudian pengaturan peraturan sanitasinya seperti apa gitu. Jadi ini ya berkaitan dengan regulasi yang ada di atasnya. Gimana sih peraturannya gitu, pengolahannya, kelembagaannya tuh yang ada tuh siapa aja gitu. Yang bertanggung jawab nanti ketika operasi dan maintenance itu siapa. Termasuk juga nanti kepemilikan asetnya. Jadi
ketika mau bangun sanimas atau sanitasi masyarakat MCK umum gitu misalnya. Nah, itu nanti asetnya tuh miliknya siapa? Ketika kita bangun di tanahnya masyarakat gitu misalnya. Oh, mereka sepakat gitu ya. Misalnya sepakat ini pakai misalnya tanah milik bapak ini gitu misalnya, bukan milik tanah pemerintah. Nah, kemudian nanti asetnya yang dibangun di atas itu punya siapa? Jangan sampai kemudian sudah dibangun oleh Kementerian PU misalnya untuk MCK umum, tapi kemudian tanahnya akan dipakai gitu. Jadi nah itu harus jelas gitu ya nanti asetnya, khususnya untuk yang dia sifatnya untuk komunal gitu. Kalau untuk pribadi kan biasanya aset ya tidak terlalu bermasalah gitu, tapi kalau untuk yang komunal ini memang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan finansialnya. Setelah kita merencanakan, kira-kira mampu nggak sih gitu kapasitas keuangan kapasitas fiskalnya kawasan perencanaan gitu ya, mau kota, negara, kawasan gitu, itu cukup nggak sih gitu. Kalau memang nggak cukup, nanti harus kita breakdown dulu nih berapa tahun gitu kan. Ketika kita tadi mau mencapai target SDG sekian persen, 90%, itu kan kita breakdown per tahun itu berapa yang harus dibangun gitu. Jadi dukungan finansial itu juga penting ya. Kemudian nah ini mekanisme pendanaannya gitu, apakah mau semuanya dari pemerintah, atau mungkin ada yang swadaya masyarakat gitu ya, yang dikelola oleh industri sendiri gitu, atau mungkin ada skema lain gitu, misalnya public private partnership gitu misalnya. Jadi nanti yang mengolah limbahnya itu adalah private gitu kan, bisa juga seperti itu. Nah, ini nanti kita mengacu kepada SNI gitu ya. NSPM itu juga standar pelayanan minimal gitu ya, dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Nah, faktor ini kemudian nanti dijadikan dasar dalam pemilihan teknologinya gitu kan. Misalnya tiap karakteristik itu nanti seperti apa sih gitu teknologinya untuk supaya tetap balance gitu ya dengan ekosistem lingkungannya seperti apa gitu. Jadi supaya limbahnya itu tidak mencemari tadi, sesuai dengan tujuan sanitasi yang ada di depan. Nah, kalau terkait dengan operasi dan maintenance, tentunya kita harus ketika mau memilih teknologi yang tepat itu juga harus lihat budayanya, perilakunya, keterampilan manajemen masyarakatnya gitu. Kalau misalnya yang mau komunal, nanti siapa yang akan mengelola gitu kan? Mampu nggak kalau misalnya dibikin sanitasinya itu offsite gitu. Nanti yang misalnya mau ada pembiayaan untuk maintenance-nya, kalau iuran nanti siapa yang akan mengelola gitu, apakah ada orangnya gitu ya. Nah, itu harus juga disusun nanti dalam dokumen perencanaan, siapa yang punya wewenang gitu ya untuk mengatur hal tersebut gitu. Nah, ini juga ya tadi berkaitan dengan pembiayaan, biaya investasinya seperti apa, apakah berulang misalnya multi years gitu, termasuk keterjangkauan nanti ketika sudah, karena ada juga beberapa kasus misalnya instalasi pengolahan air limbah komunal tapi sudah dibangun gitu ya, dan secara rencana itu nanti masyarakat yang harus bayar, tapi ternyata masyarakat di sana itu tidak mampu gitu untuk bayar sanitasi gitu ya, sehingga akhirnya IPAL-nya itu tidak terpakai gitu secara maksimal, karena beberapa masyarakat itu tidak enggan untuk membayar karena tidak mampu gitu ya. Jadi memang ketika kita merencanakan sebuah sistem itu tidak hanya kita memberikan alatnya gitu ya atau teknologinya, sistemnya aja, tapi kita juga harus memperhatikan siapa yang akan pakai gitu. Mampu nggak mereka untuk mengelola, ataupun nanti kalaupun memang harus mereka membayar secara individu gitu ya, secara swadaya untuk operasionalnya, apakah mereka mampu atau enggak gitu. Sehingga ketepatan teknologinya itu juga nanti perlu dilihat gitu, karena kan semakin tinggi teknologi tentunya biasanya maintenance-nya itu kan akan semakin mahal gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah perhitungan besar limbah. Ini sebenarnya sudah sama lah dengan yang kemarin kita lihat di materi drainase gitu ya. Jadi khusus untuk domestik kita hitung misalnya 80% dari air minum atau air bersih yang digunakan, asumsinya misalnya satu unit itu 5 orang, pemakaiannya misalnya 150 liter. Nah, ini beda-beda ya setiap standar gitu ya, ada yang 120, ada yang 160 gitu. Nanti kalau mau pakai yang mana itu bebas gitu ya, yang penting asumsinya itu dijelaskan sumbernya dari mana gitu.
Kemudian nah ini air limbahnya itu akhirnya berapa? Oh, air limbahnya itu berarti 80%, sisanya itu adalah 600 liter per rumah per hari. Berarti populasi ekuivalennya itu 600 liter per hari. Itu adalah debitnya. Debit air limbah yang dihasilkan, gitu kan. Nah, itu nanti juga jadi ini perhitungan ini nanti jadi dasar terhadap kapasitas dari misalnya mau menggunakan saluran, berarti nanti pakai perhitungan saluran seperti yang kemarin drainase. Kalau misalnya nanti mau dibikin air limbah gitu ya untuk industri, nah itu nanti juga jadi dasar untuk kapasitas dari IPAL tersebut gitu misalnya. Oke. Nah, ini adalah untuk persyaratan jaringan air rumah tangga yang ini sifatnya itu bisa onsite atau offset ya. Ini kenapa saya sampaikan ini nih yang paling sering dipakai gitu ya untuk karena kan mayoritas kita kan nanti akan merencanakan di sektor permukiman gitu ya. Nah, ini nanti berdasarkan ya aturannya masih lama ya. Jadi pedoman teknik ini masih kita pakai yang aturan dari Cipta PU tahun 87. Jadi kita lihat dulu persyaratannya tuh seperti apa sih, mana sih rumah yang dia itu visible untuk dibangun tangki septik, mana yang memang itu harus secara bersama gitu atau kolektif gitu. Termasuk juga bidang resapan, tidak semua rumah itu cocok untuk dibangun bidang resapan gitu. Ada yang memang kayak tadi misalnya harus disedot setiap 3-5 tahun sekali gitu, karena yaitu tadi tanahnya tidak cocok gitu ya. Nah, oke. Kemudian nah ini sekilas mungkin ya kondisi sanitasi di Surakarta. Oke. Nah, jadi di Surakarta itu hampir 100% gitu ya, semuanya tuh sudah memakai instalasi pengalir limbah gitu yang terpusat gitu. Nih ya, jadi ada IPLT di Putri Sempom, IPAL Mojosongo, IPAL Pucang Sawit, termasuk juga ada IPAL yang ada di Fakultas Teknik yang ada di Lembah Teknik. Kalau kalian tahu ya Lembah Teknik yang ada pom bensinnya yang sekarang itu ada juga IPAL. Nah, IPAL yang di sana itu tidak hanya melayani UNS saja, tapi juga melayani kawasan di sekitar UNS gitu, karena itu memang dibangun PU untuk tidak hanya melayani kita aja, tapi juga melayani di kawasan sekitar UNS gitu. Tapi kalau untuk secara detail wilayahnya mana saja nanti bisa kalian mungkin bisa nanti cek lagi ya untuk update-nya di buku putih sanitasinya Surakarta gitu. Nah, ini contoh misalnya pembangunan IPAL komunal gitu ya, termasuk tadi siapa yang akan membangun gitu misalnya. Kalau memang itu nanti digunakan oleh secara bersama, nah bisa aja misalnya dengan memanfaatkan tenaga lokal yang ada di sana gitu. Jadi ini juga harus disepakati dengan masyarakat sasaran pembangunan IPAL komunal ini. Nah, ini misalnya saluran rumah tangga gitu ya. Ini juga yang sering kita temui ya. Jadi misalnya kenapa sih kita perlu koordinasi antar lembaga gitu. Salah satu kejadiannya ya misalnya seperti ini gitu ya. Kadang kita temui misalnya jalan gitu ya baru selesai sudah diaspal, tapi kemudian dibongkar lagi gitu ya untuk bangun fiber optik, kemudian sudah dikerasin lagi, dibongkar lagi gitu untuk sanitasi atau untuk air bersih atau untuk PDAM gitu. Jadi memang karena setiap stakeholder ini kan punya jaringannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada koordinasi antar lembaga gitu, supaya pembangunan misalnya sanitasi itu juga sejalan gitu ya dengan misalnya terkait rehabilitasi jalan gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh Sanimas di Surakarta gitu ya. Ini sanitasi berbasis masyarakat atau MCK umum. Jadi biasanya ini tergabung dengan suplai air bersih juga ya. Jadi ada suplai air bersihnya seperti apa. Mereka biasanya bikin ini juga sumur artesis secara komunal, karena sekarang kalau di Surakarta itu tidak boleh lagi orang bikin sumur artesis secara individu gitu. Jadi memang harus komunal gitu ya. Oke, nah ini adalah perilaku ya, perubahan perilaku dari yang kenapa sih kok tadi misalnya sanitasinya itu udah oke gitu ya, tapi layak atau tidak gitu persentasenya. Memang ini sudah ada gitu ya, tapi ini layak atau enggak gitu kan. Nah, kemudian akhirnya di rehabilitasi gitu ya, ditingkatkan kualitasnya gitu.
Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya untuk pembahasan sampah.